Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Yang ulun hormati Pak Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten Pemerintahan. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas terkait atau yang mewakili, kemudian para Kepala Puskesmas, Pak Kapolsek, Lukpaikat, kemudian seluruh undangan yang berhadir pada kesempatan kali ini dalam acara forum konsultasi publik RSUD Datu Sanggu Rantau. Sebelum ulun melanjutkan sambutan, ada sedikit pantun Pak Asisten, Pak Aspem. Lewat kandangan ke Kota Baru, Bungas, jangan cakep ya, ulangilah. Lewat kandangan ke Kota Baru, menyeberang laut, jalan daratnya pagat. Selamat datang di RSUD Datu Sanggul yang baru. Mudah-mudahan masuknya tadi bubuhan pian kada sasat. Bebilok-bilok soalnya. Membawa baras ada yang dipanggul, baras dimasak, makannya dengan sup asparagus. Mudah-mudahan forum konsultasi publik RSUD Datu Sanggul, harapannya pelayanannya akan lebih bagus. Pak Aspem dan para undangan yang berbahagia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, adalah kewajiban para pemberi pelayanan publik untuk menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Permenpan RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara konsultasi publik. Maka pada kesempatan ini kami melakukan salah satu elemen daripada penilaian pelayanan publik yang harus dilakukan para pemberi pelayanan publik, mendengar masukan dan saran dari publik yang dilayani. Selama ini kami sudah melakukan hal tersebut melalui ada SMS keluhan, ada email keluhan, ada medsos kami yang siap menerima keluhan. Dan pada saat ini kami lengkapi lagi dengan forum konsultasi publik. Beberapa masyarakat bertanya mengapa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dibangun lagi yang baru. Sebelumnya sudah kami sampaikan sebelum waktu dulu mau dibangun, juga latar belakangnya adalah bahwa beberapa ruangan kami penuh dengan pasien sehingga perlu ruangan-ruangan baru. Di antaranya waktu itu ya dari data yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah, penyakit dalam, ICU, bersalin, bedah, dan VIP. Kalau menambah ruangan beberapa bagian ini, kita harus menambah bangunan baru yang tentu harus menggeser tanah-tanah di sekitarnya untuk dibangun tempat yang baru. Berdasarkan studi kelayakan atau feasibility study, bahwa untuk menambah di sana tidak memungkinkan lagi, mengingat
ruangannya, halamannya, tanahnya juga sempit. Kemudian juga dengan perlu pembuangan air limbah yang tidak dekat dengan pemukiman penduduk. Karena itu berdasarkan feasibility study pemerintah daerah, studi kelayakan yang dilakukan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan relokasi. Dan hasilnya adalah yang saat ini kita tempati. Tetapi kemarin juga sudah melalui rapat dengan Pak Asisten, dengan semua dinas terkait tentang pemindahan rumah sakit, maka perlu ada beberapa hal yang masih perlu kita lengkapi. Di antaranya instalasi pengolahan air limbah yang masih proses, kemudian uji fungsi alat, uji fungsi macam-macam yang ada sudah di sini, listrik dan sebagainya. Maka ini masih berproses, bahkan tiap bulan kami rapat untuk proses pemindahan dan kemungkinan akan pindah akhir Agustus atau awal September. Mudah-mudahan sebelum Pak Bupati selesai sudah bisa diresmikan. Kemudian juga mengenai ada beberapa mungkin yang pasien yang dirujuk, apakah Rumah Sakit Datu Sanggul belum lengkap? Ya, memang belum lengkap. Karena dokter spesialis itu di Indonesia itu masih sangat langka. Untuk dokter umum aja, saya datakan nanti akan saya sampaikan di data yang akan saya presentasikan. Untuk dokter umum aja, rasio dokter umum di Indonesia itu adalah seharusnya menurut WHO adalah 1/1000 penduduk. Sementara data di Indonesia itu, nah kalau 270 juta jiwa penduduk Indonesia, maka idealnya adalah 270.000 dokter umum di Indonesia. Tetapi data yang ada di Kementerian Kesehatan, sampai saat ini jumlah dokter di Indonesia, dokter umum adalah 140.000. Jadi masih kurang sekitar 130.000 lagi. Itu untuk dokter umum. Di beberapa daerah kelihatannya dokter umum cukup. Ini juga masalah distribusi. Jadi banyakkan dokter umum kelihatannya banyak, tapi banyak numpuk di kota besar, di Jawa dan di kota-kota besar. Bagaimana dengan dokter spesialis? Dokter spesialis itu idealnya adalah 1/2.500 penduduk. Di Indonesia, kalau 270 juta jiwa penduduk, maka idealnya dokter spesialis itu adalah 108.000. Sedangkan di Indonesia jumlah dokter spesialis saat ini hanya 43.173 orang sampai data saat ini. Jadi kita masih kekurangan hampir 50.000 dokter spesialis lagi. Jadi wajar kalau dokter spesialis masih bisa memilih di kota-kota besar. Wajar mungkin di daerah dokter spesialis masih ada yang kekurangan, Pak. Jadi untuk bisa, jadi beruntung kalau para dokter spesialis masih ada yang mau ke daerah dan termasuk ke Kabupaten Tapin. Bagaimana mereka supaya betah? Tentu saya sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah, TPP-nya juga harus dinaikkan. Karena beberapa daerah lain juga menaikkan TPP. Kalau dengan kondisi real yang ada saat ini, kalau kita tidak memberi daya tarik yang baik buat dokter spesialis, tentu persaingan mungkin orang dokter-dokter spesialis akan pindah. Dan juga mungkin kalau prosedur-prosedur kepegawaian kita yang menyulitkan mereka, juga mungkin mereka akan pindah ke tempat yang tidak terlalu menyulitkan. Karena dokter spesialis itu kan dia punya wewenang punya hak untuk praktek di 3 tempat, ya, punya hak untuk praktek di 3 tempat. Jadi kalau kita terlalu saklek dengan aturan, terlalu
menyusahkan, mungkin mereka akan berpikir ke daerah lain untuk yang lebih santai. Saya kira mungkin itu yang dapat ulun sampaikan untuk beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti dan kita kembangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul ke depan, sehingga harapannya Rumah Sakit Datu Sanggul bisa lebih lengkap, bisa lebih banyak dokter spesialis, dan mudah-mudahan menjadi pelayanannya bisa menjadi lebih baik. Nanti mungkin akan ulun sampaikan pada sesi berikutnya setelah dibuka oleh Pak Sekda atau Pak Aspem. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau Bungas, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, mudah-mudahan pian bisa memaafi. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.